Katanya, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Tapi, pernahkah Anda melihat orang sedih naik jet pribadi? Kita bekerja keras untuk uang, lalu kita gunakan uang untuk membeli barang-barang yang membuat kita bekerja lebih keras. Uang itu seperti pakaian dalam, penting, tapi tidak perlu dipamerkan. Apakah uang benar-benar raja yang tak tertandingi, ataukah ia hanya badut yang menari di atas panggung sandiwara kehidupan kita? Saya ingat, kakek saya pernah berkata, uang itu seperti air laut, semakin banyak diminum, semakin haus. Saat itu saya tidak mengerti, tapi sekarang saya sadar apa arti dari kata itu. Saya juga pernah melihat seorang teman yang dulunya sederhana, berubah menjadi sosok yang angkuh setelah kaya. Uang telah mengubahnya, bukan menjadi lebih baik, tapi menjadi orang asing. Kita mengejar uang, ataukah uang yang mempermainkan kita? Apakah uang itu benar-benar alat tukar, ataukah alat untuk menukar jiwa? Uang, seperti bayangan, selalu mengikuti kita, kadang membesar, kadang mengecil, tapi selalu ada. Uang itu seperti hantu, tak terlihat tapi kehadirannya selalu terasa, bahkan menghantui. Uang adalah ilusi, cermin yang memantulkan keinginan tersembunyi kita, sering kali memutarbalikkan realitas. Sekarang, kita akan menyelami labirin muslihat uang, mengungkap tabir yang selama ini menyelimuti mata kita. Kita akan melihat uang bukan sebagai dewa, tapi sebagai aktor di panggung sandiwara kehidupan, dengan segala tipu muslihatnya. Video ini adalah perjalanan, menelusuri jejak-jejak muslihat uang yang telah lama membelenggu pikiran dan hati kita. Kita sering mendengar, uang bisa membeli segalanya. Tapi, bisakah uang membeli tawa anak kecil saat bermain hujan? Bisakah uang membeli pelukan hangat dari orang terkasih di saat kita terpuruk? Jawabannya, tidak. Masyarakat kita terperangkap dalam ilusi, menganggap uang adalah kunci kebahagiaan, padahal seringkali, uang adalah kunci menuju sangkar emas. Uang dan kebahagiaan seringkali diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Padahal, kenyataannya, mereka seperti dua jalan yang berbeda, kadang berpapasan, tapi seringkali saling menjauh. Lihatlah gaya hidup mewah para pesohor di media sosial. Mobil-mobil mahal, rumah-rumah megah, liburan-liburan eksotis. Semua itu tampak berkilauan, tapi apakah itu kebahagiaan sejati? Atau hanya panggung sandiwara yang dirancang untuk memamerkan kekayaan? Kita seringkali terjebak dalam perlombaan tanpa akhir, mengejar barang-barang mahal yang katanya bisa membuat kita bahagia. Padahal, setelah mendapatkannya, kita hanya merasa hampa, dan mulai mengejar barang lain yang lebih mahal. Standar kesuksesan palsu ini, membuat kita lupa akan hal yang lebih berharga, seperti waktu bersama keluarga, atau kesehatan yang prima. Padahal, di akhir hayat, kita tidak akan menyesal karena tidak memiliki mobil mewah, tapi kita akan menyesal karena tidak memiliki cukup waktu untuk orang-orang yang kita cintai. Kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan sejati ada dalam hal-hal sederhana, seperti senyum orang terkasih, atau matahari terbit di pagi hari. Kebahagiaan sejati ada dalam hati kita, bukan di dompet kita. Saya ingat, nenek saya pernah berkata, kebahagiaan itu seperti kupu-kupu, semakin dikejar, semakin menjauh. Tapi, jika kita diam dengan tenang, ia akan hinggap di pundak kita. Kebahagiaan sejati datang dari dalam, bukan dari luar. Banyak orang kaya yang hidupnya kesepian dan tidak bahagia. Mereka seakan memiliki segalanya, tapi mereka tidak memiliki apa-apa. Mereka tidak memiliki cinta, persahabatan, atau makna hidup yang sejati. Media sosial adalah panggung perbandingan sosial yang paling kejam. Kita melihat orang lain memamerkan kekayaan mereka, dan kita merasa iri. Kita lupa bahwa setiap orang memiliki perjuangan mereka sendiri, dan bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa diukur dengan materi. Kita seringkali terjebak dalam siklus perbandingan yang tidak sehat. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain, dan kita merasa tidak pernah cukup. Padahal, setiap orang memiliki jalan hidup mereka sendiri, dan kita harus fokus pada jalan hidup kita sendiri.
Ironisnya, kita seringkali lebih peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang kita, daripada dengan apa yang kita rasakan sendiri. Kita hidup untuk memamerkan kekayaan kita, bukan untuk menikmati hidup kita. Uang adalah mahkota tak terlihat, yang memberikan kekuasaan dan pengaruh kepada siapapun yang mengenakannya. Uang bisa membuka pintu-pintu yang tertutup, dan meruntuhkan tembok-tembok yang tinggi. Uang adalah bahasa universal, yang dipahami oleh semua orang, dari penguasa hingga rakyat jelata. Uang adalah pedang bermata dua. Ia bisa digunakan untuk membangun, tapi juga bisa digunakan untuk menghancurkan. Uang bisa memberikan kita kebebasan, tapi juga bisa memperbudak kita. Uang adalah kekuatan yang harus dihormati, tapi juga harus diwaspadai. Uang itu seperti gravitasi, menarik segala sesuatu ke arahnya. Politik, bisnis, bahkan hati manusia, semua tunduk pada tarikan uang. Dalam politik, uang seringkali menjadi penentu kemenangan. Para politisi yang memiliki banyak uang bisa membeli suara, membeli pengaruh, dan bahkan membeli kekuasaan. Mereka bisa mengubah hukum, mengubah kebijakan, dan mengubah nasib bangsa. Dalam bisnis, uang adalah raja. Para pengusaha yang memiliki banyak uang bisa mengendalikan pasar, mengendalikan harga, dan mengendalikan nasib para pekerja. Mereka bisa menciptakan monopoli, mengeksploitasi sumber daya, dan merusak lingkungan. Dalam masyarakat, uang adalah status. Orang-orang kaya dihormati, dipuja, dan bahkan ditakuti. Mereka memiliki akses ke pendidikan, kesehatan, dan hiburan yang terbaik. Mereka hidup dalam dunia yang berbeda dari orang-orang miskin. Saya pernah melihat sendiri bagaimana uang bisa mengubah seseorang. Seorang teman yang dulunya rendah hati, berubah menjadi arogan setelah mendapatkan warisan. Uang membuatnya merasa berkuasa, merasa lebih baik dari orang lain. Uang adalah akar dari segala kejahatan. Uang adalah penyebab korupsi, penyuapan, dan pencucian uang. Uang adalah alat yang digunakan oleh orang-orang yang tidak bermoral untuk mendapatkan kekuasaan dan kekayaan. Korupsi adalah penyakit yang menggerogoti masyarakat. Uang hasil korupsi digunakan untuk memperkaya diri sendiri, bukan untuk kepentingan rakyat. Korupsi merusak kepercayaan publik, menghambat pembangunan, dan menciptakan ketidakadilan. Ironisnya, uang yang seharusnya digunakan untuk membangun jembatan, malah digunakan untuk membangun tembok pemisah antara si kaya dan si miskin. Kesenjangan ekonomi adalah bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Orang-orang kaya semakin kaya, dan orang-orang miskin semakin miskin. Ini adalah ketidakadilan yang tidak bisa dibiarkan. Distribusi uang yang tidak merata menciptakan jurang yang lebar antara si kaya dan si miskin. Orang-orang kaya memiliki segalanya, dan orang-orang miskin tidak memiliki apa-apa. Ini adalah sumber konflik sosial, politik, dan bahkan kekerasan. Kita hidup di dunia di mana segelintir orang memiliki kekayaan yang sama dengan separuh populasi dunia. Ini adalah absurditas yang tidak bisa diterima. Uang, benda kecil tak bernyawa ini punya kekuatan yang luar biasa, bukan? Bisa membangun istana, tapi juga bisa meruntuhkan kebahagiaan. Terutama di zaman sekarang, ketika hasrat konsumsi dipompa tanpa henti. Lihat saja, di mana-mana ada iklan. Di layar ponsel, di televisi, di sepanjang jalan. Mereka membisikkan, bahkan berteriak, tentang apa yang harus kita punya. Baju model terbaru, gawai tercanggih, mobil impian. Semua dikemas begitu menarik, seolah tanpa itu hidup kita akan terasa hampa. Dan kita, tanpa sadar, seringkali terperangkap. Keinginan demi keinginan menumpuk, seolah tak ada batasnya. Kita mengejar ilusi kebahagiaan yang dijanjikan oleh barang-barang materi. Lalu, tanpa terasa, kita terjerat dalam perangkap utang. Kartu kredit bergesekan tanpa pikir panjang, cicilan menumpuk, gaya hidup yang dipaksakan demi gengsi akhirnya mencekik kebebasan finansial kita. Kita bekerja keras, membanting tulang, hanya untuk membayar tumpukan tagihan, bukan untuk benar-benar menikmati hidup.
Ironisnya, semua ini punya konsekuensi yang jauh lebih besar dari sekadar dompet yang menipis. Planet kita ikut menanggung beban konsumerisme yang tak terkendali ini. Sumber daya alam dieksploitasi habis-habisan untuk memproduksi barang-barang yang seringkali hanya menjadi sampah dalam waktu singkat. Polusi mengancam udara dan air, ekosistem rusak demi memenuhi nafsu konsumsi kita. Bumi ini menjerit, tapi seringkali kita terlalu sibuk mengejar tren terbaru untuk mendengarnya. Padahal ada jalan lain. Ada pilihan untuk hidup lebih sederhana. Bukan berarti miskin atau kekurangan, tapi lebih kepada kebijaksanaan dalam mengelola keuangan dan memprioritaskan apa yang benar-benar penting. Kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Kedamaian pikiran, hubungan yang tulus, dan kesehatan yang prima jauh lebih berharga dari tumpukan barang mewah. Mungkin sudah saatnya kita merenungkan kembali apa sebenarnya arti cukup bagi kita. Apakah kita akan terus menjadi budak dari hasrat yang tak pernah terpuaskan, atau berani mengambil kendali dan memilih jalan hidup yang lebih bermakna dan berkelanjutan? Pilihan ada di tangan kita. Setelah kita berkutat dengan angka dan transaksi, mari kita tarik napas sejenak dan bertanya pada diri sendiri, untuk apa sebenarnya semua ini? Uang. Ia adalah alat, sebuah sarana untuk mencapai sesuatu. Tapi, seringkali kita keliru menjadikannya tujuan akhir. Kita berlomba mengumpulkan pundi-pundi kekayaan seolah itu adalah tiket menuju kebahagiaan abadi. Padahal, kenyataannya seringkali jauh berbeda. Coba kita renungkan lebih dalam. Ketika kita berada di ujung usia, apakah yang akan kita ingat? Tumpukan uang di bank, atau justru hangatnya pelukan keluarga, tawar yang bersama sahabat, atau dampak positif yang pernah kita berikan pada orang lain? Makna hidup yang sesungguhnya jauh melampaui angka-angka di rekening koran. Ia berakar pada kualitas hubungan kita dengan sesama, pada kesehatan fisik dan mental yang kita jaga, dan pada kontribusi nyata yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Ada banyak kisah inspirasi di sekitar kita, tentang orang-orang yang menemukan kebahagiaan dan kepuasan bukan dari seberapa banyak harta yang mereka miliki, melainkan dari bagaimana mereka menjalani hidup dan berbagi dengan orang lain. Mereka mungkin tidak memiliki kekayaan materi berlimpah, namun mereka kaya akan kasih sayang, persahabatan, dan semangat untuk berbuat baik. Mereka menemukan makna dalam hal-hal sederhana, dalam membantu sesama, dalam mengejar pasion, dan dalam menikmati setiap momen kehidupan. Tentu, memiliki kestabilan finansial itu penting. Ia memberikan kita rasa aman dan kebebasan untuk mewujudkan impian. Namun, kita perlu menjaga keseimbangan. Jangan sampai kita terlalu fokus mengejar kesuksesan materi hingga mengorbankan hal-hal yang jauh lebih berharga, waktu bersama orang terkasih, kesehatan yang prima, dan kesempatan untuk berkontribusi pada dunia di sekitar kita. Hidup yang benar-benar bermakna adalah ketika kita bisa meraih kesuksesan finansial tanpa kehilangan esensi kemanusiaan kita, ketika kita bisa menikmati kekayaan materi sambil terus menumbuhkan kekayaan jiwa. Mari kita cari keseimbangan itu agar uang menjadi pelayan, bukan tuan yang mengendalikan arah hidup kita. Setelah kita bersama-sama menelusuri berbagai sisi uang, dari daya tariknya yang memikat hingga potensi jebakan yang tersembunyi, dan merenungkan maknanya dalam pencarian hidup yang lebih dalam, kini saatnya kita kembali pada diri masing-masing. Saya mengajak Anda untuk sejenak merenungkan. Bagaimana selama ini kita memandang uang? Apakah ia menjadi tujuan utama, ataukah sekadar alat untuk mencapai tujuan yang lebih mulia? Apakah kita sudah bijak dalam mengelola setiap rupiah yang kita miliki? Uang, sekali lagi, bukanlah entitas yang jahat. Ia netral. Kekuatan dan dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari kita mulai bertanggung jawab atas setiap keputusan finansial yang kita ambil. Mari kita belanjakan dengan kesadaran, menabung dengan tujuan, dan berbagi dengan keikhlasan.
Mari kita gunakan uang sebagai sarana untuk mendukung impian, membangun hubungan yang lebih baik, dan memberikan kontribusi positif kepada sesama dan lingkungan. Saya berharap, setelah perenungan ini, kita semua bisa melihat uang dalam perspektif yang lebih sehat. Bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada seberapa banyak harta yang kita kumpulkan, melainkan pada bagaimana kita menjalani hidup, bagaimana kita mencintai dan dicintai, dan bagaimana kita memberikan arti bagi dunia di sekitar kita. Mari kita bersama-sama mencari kebahagiaan yang hakiki, yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, jauh melampaui ilusi yang seringkali ditawarkan oleh gemerlapnya dunia materi. Ingatlah, kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan hati dan jiwa.